GPA bersuka cita. Yes, yes, yes. Nah, Kak Olen, Kak Jere, kita bertemu lagi di ibadah hari Minggu pelayanan anak yang dilakukan secara online di YouTube GPIB Pelita Jakarta. Adik-adik, apa kabarnya nih di rumah? Semoga adik-adik tetap dalam keadaan sehat dan bersuka cita ya. Adik-adik, sekarang kita mau mulai ibadah ini. Adik-adik boleh siapkan dulu, adik-adik pakai baju yang rapi, duduk yang manis, dan kalau bisa adik-adik berada di tempat yang tidak berisik agar adik-adik dapat beribadah dengan baik dan dapat fokus dalam ibadah hari ini. Betul, setuju sama Kak Olen. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, adik-adik yang ada di rumah dipersilakan kita untuk bersama-sama mengambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, sebelum memulai ibadah kita pada pagi hari ini, Kak Olen mau ajak adik-adik untuk berdiri. Kita bersama-sama mau menyanyikan lagu Mars Pelkat PA GPIB. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kuncup bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih menyirami, dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Nah, adik-adik, sekarang kita akan menyanyikan lagu pembukaan. Nah, tapi adik-adik yang ada di rumah dipersilakan untuk berdiri. Yuk, berdiri dulu yuk. Kita mau bernyanyi lagu Dari Terbit Matahari. Yuk. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Adik-adik, untuk memasuki ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Sikap berdoanya gimana? Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, mari kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau Tuhan sudah bangunkan kami di pagi ini dengan selamat. Tuhan, saat ini kami mau memulai ibadah impak kami, kiranya Tuhan yang boleh berkati dari awal, pertengahan hingga akhir. Berkati kakak-kakak yang dalam bercerita maupun aktivitas, kiranya apa yang disampaikan dapat kami mengerti. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita membaca Mazmur, kita akan menyanyikan satu buah lagu. Lagunya yang bikin semangat adik-adik yang ada di rumah nih. Yang tadi udah dulu, kita berdiri lagi yuk. Kita mau bernyanyi lagu Jalan Serta Yesus. Tapi tunggu dulu, nanti gerakannya akan ada balik-balik badan. Jadi sekarang yang ada di rumah kita mau balik ke kanan dulu yuk. Yuk, silakan Kak Jere. Jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus selamanya. Sekali lagi, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus selamanya. Aduh, ngos-ngosan Kak Olen, Aku Kak Olen capek ngos-ngosan nih, nggak? Kak. Kak Jere ngos-ngosan nggak? Ngos-ngosan juga. Oke, adik-adik di rumah juga ngos-ngosan ya. Tapi nggak apa-apa adik-adik. Walaupun kita capek, kita harus tetap semangat untuk memuji nama Tuhan. Adik-adik yang di rumah boleh siapkan Alkitabnya. Sebentar lagi kita akan membaca Mazmur. Adik-adik dipersilakan duduk. Adik-adik, Alkitabnya sudah disiapkan. Pembacaan Mazmur kita hari ini terambil dari Mazmur 145 ayat 2 sampai 7. Mazmur 145 ayat 2 sampai 7. Nah, cara bacanya, ayat yang tercetak keluar akan dibaca oleh Kak Teres. Ayat yang tercetak ke dalam akan dibaca oleh adik-adik, dibantu oleh Kak Olen. Kak Olen ulang ya. Ayat yang tercetak keluar akan dibaca oleh Kak Teres. Yang tercetak ke dalam dibaca oleh adik-adik, dibantu oleh Kak Olen. Sudah? Kita baca bersama-sama ya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau. Dan hendak memuliakan nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji. Dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaan-Mu. Dan akan memberitakan keperkasaanmu. Semarak kemuliaan-Mu yang agung, Dan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib akan kunyanyikan. kekuatan perbuatan-perbuatan-Mu yang dahsyat akan diumumkan mereka. Dan kebesaran-Mu hendak kuceritakan. Peringatan kepada besarnya kebajikan-Mu akan dimasyurkan mereka. Dan tentang keadilan-Mu mereka akan bersorak-sorai. Demikian pembacaan Mazmur kita. Nah, adik-adik, untuk merespon pembacaan Mazmur kita yang tadi, sekarang kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 199, Ku Suka Menuturkan. Ku suka menuturkan cerita-Mu mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar,
Adik-adik, sebentar lagi kita akan pisah kelas. Tapi sebelumnya, mari sama-sama kita mendengarkan pengumuman IMPA berikut ini. Halo adik-adik, senangnya bisa tetap beribadah bersama walau kita ada di rumah masing-masing ya. Nah, kali ini kakak mau memberikan pengumuman PA untuk kita semua. Pengumuman yang pertama, untuk IMPA minggu depan kita masih menggunakan video seperti ini ya. Jadi adik-adik bisa tetap beribadah di rumah aja. Pengumuman yang kedua, kegiatan PA Pelita seperti paduan suara, futsal, dan tarian daerah masih belum bisa berjalan ya. Untuk info selanjutnya nanti akan disampaikan lagi. Ditunggu ya info selanjutnya. Pengumuman yang ketiga, adik-adik di dalam ibadah ini tetap ada persembahan IMPA ya. Dengan cara masukkan persembahan adik-adik ke dalam amplop, lalu tuliskan tanggal IMPA hari ini ya. Nanti persembahannya bisa diserahkan orang tua, dan orang tua bisa menyerahkannya ke gereja melalui transfer bersamaan dengan persembahan ibadah hari Minggu dewasa. Pengumuman yang keempat, kita harus selalu jaga kesehatan ya adik-adik. Rajin cuci tangan dengan baik dan benar, istirahat yang cukup, dan mari kita mengonsumsi makanan dan minuman yang bergizi ya. Nah, untuk yang terakhir, yuk kita selalu berdoa supaya adik-adik dan keluarga juga kita semua bisa bertemu lagi di gereja dengan keadaan yang sehat dan penuh sukacita. Demikian pengumuman PA minggu ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Marlen. Ya, apa kabar adik-adik di rumah? Pasti bersukacita ya. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Namun Kak Marlen akan mengajarkan satu lagu sebelum berdoa. Dengarkan ya. Mari hitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Adik-adik, ikuti Kak Marlen ya nyanyiannya, lalu kita akan berdoa. Sekali lagi. Mari hitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami anak-anakmu mau mendengarkan kembali cerita atau firman Tuhan. Kami mohon Roh
Kudus Tuhan menuntun kami, membimbing kami agar kami boleh mendengarkan cerita dengan sungguh-sungguh dan tentunya mau melakukan cerita atau firman Tuhan yang akan disampaikan. Kami mohon ya Tuhan, sertai kami, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Cerita hari ini terambil dari kitab Ezra pasal 7 ayat 1 hingga ke 10. Jangan bingung. Hei, bukankah itu sandal Kak Lala? Seru Raka. Hai adik-adik. Wah, Kak Marlen keasikan membaca buku. Ya adik-adik, adakah adik-adik di rumah yang juga suka membaca buku cerita? Mungkin adik-adik yang sudah bisa membaca tentu suka ya membaca buku cerita. Atau adik-adik juga suka mendengarkan cerita yang dibacakan oleh mama papa di rumah. Ya, pasti ada juga ya. Nah adik-adik, kali ini Kak Marlen juga mau memberitahu adik-adik bahwa ada satu buku yang sangat penting dan harus dibaca juga oleh adik-adik. Kak Marlen kasih tahu ya. Nih bukunya ini, Alkitab. Ya, Alkitab adalah buku yang berisi cerita firman Tuhan. Makanya adik-adik harus rajin membacanya. Senang membacanya seperti membaca buku cerita. Ya, karena adik-adik bisa belajar hal-hal yang penting dan baik di dalam Alkitab. Jadi, kalau adik-adik masih kesulitan membaca, bisa minta tolong mama, papa, atau kakak yang ada di rumah untuk membacakan Alkitab buat adik-adik di rumah. Nah, adik-adik, kali ini Kak Marlen mau mengingatkan adik-adik lagi nih. Nah, minggu lalu siapa yang ingat ceritanya Kak Mita? Wah, banyak juga ya yang tunjuk tangan. Kak Mita bercerita satu orang tokoh Alkitab. Ada yang masih ingat? Ya, betul. Namanya Bapak Ezra. Ya, Ezra adalah seorang pemimpin bangsa Israel ketika mereka mau kembali ke kota Yerusalem. Nah, adik-adik, Bapak Ezra ini selain sebagai pemimpin, ia juga pandai dan senang membaca Alkitab. Ya, karena dia taat dan mau menyenangkan hati Tuhan. Nah, adik-adik, berarti kita juga harus sama ya, sama dengan Bapak Ezra, suka membaca Alkitab dan melakukan cerita atau firman Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Gimana caranya ya? Ya, menyenangkan hati Tuhan selain rajin membaca Alkitab dan berdoa, ada lagi nih sikap atau perbuatan yang bisa adik-adik lakukan selama di rumah. Kak Marlen perlihatkan contohnya ya. Nah, siapa yang masih suka menangis atau merengek pada mama papa minta dibelikan sesuatu? Yuk kita rubah ya menjadi adik-adik yang suka mendengarkan nasihat mama papa
tidak menangis, tidak merengek, tidak marah-marah. Ayo, siapa yang tidak suka makan sayuran? Lebih suka Indomie, es krim. Kita rubah ya. Jadi, suka makan sayuran. Karena sayuran baik untuk pertumbuhan adik-adik. Nah, ini pasti hal yang paling disukai adik-adik. Bermain. Nah, adik pasti suka kan bermain? Tapi jangan lupa ya, habis bermain, mainannya harus dirapikan kembali, disimpan di tempat dengan rapi, supaya mainannya tidak ada yang hilang dan tidak rusak. Ya adik-adik, tadi kalian telah lihat contoh sikap perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi, setelah IMPA ini selesai, kalian belajar melakukannya ya. Kalau kalian lupa, bisa putar lagi video ini. Ya adik-adik, kalau adik-adik berhasil melakukan contoh sikap tadi, berarti tidak hanya Tuhan saja yang senang, tapi mama, papa di rumah tentu juga senang dengan adik-adik. Yuk adik-adik, mari kita lakukan contoh sikap perbuatan tadi dengan senang hati dan demi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa adik-adik. Shalom adik-adik. Wah, adik-adik pasti hari ini bersuka cita. Ya kan adik-adik? Nah, adik-adik, hari ini Kak JJ mau mengajak adik-adik untuk membaca firman Tuhan juga mendengarkan cerita. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya. Adik-adik, sikap doanya yang baik dan benar dulu. Oke, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan dari malam hingga pagi hari ini, sehingga kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat tanpa suatu kurang apapun. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca firman Tuhan dan juga mendengarkan cerita. Kiranya Tuhan berkati kami agar kami boleh mendengarnya dengan baik. Ya Tuhan, inilah doa kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, adik-adik udah siapkan Alkitabnya? Kak JJ udah siap nih. Ayo adik-adik, yang Alkitabnya belum ada diambil dulu ya, supaya kita bisa baca bersama-sama. Oke, kalau udah duduk yang manis, kita akan membuka Alkitab kita dari Ezra 7 ayat yang pertama sampai yang 10. Oke, adik-adik buka Ezra 7 ayat yang pertama sampai yang 10. Kalau sudah ketemu, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Ezra 7 ayat 1 sampai 10. Ezra diberi kuasa oleh raja untuk mengatur kebaktian dalam rumah Allah. Kemudian daripada semuanya itu, pada zaman pemerintahan Artasasta, raja negeri Persia, maka berangkatlah Ezra bin Seraya, bin Azaria, bin Hilkiah, bin Salum, bin Zadok, bin Ahitub, bin Amaria, bin Azaria, bin Merayot, bin Zrahya, bin Uzi, bin Buki, bin Abisua, bin Pinehas, bin Eleazar, bin Harun, yaitu Harun imam kepala. Ezra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan, Allah Israel. Dan raja memberi dia segala yang diingininya oleh karena tangan Tuhan, Allahnya melindungi dia. Juga berangkat pulang ke Yerusalem beberapa rombongan orang Israel dan imam, orang Lewi,
penyanyi, penunggu pintu gerbang, dan budak di bait Allah pada tahun ke-7 zaman Raja Artasasta. Lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan ke-5, yakni pada tahun ke-7 zaman raja itu. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama, ia memulai perjalanannya pulang dari Babel. Dan tepat pada tanggal 1 bulan ke-5, ia tiba di Yerusalem. Oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Demikianlah pembacaan Alkitab kita hari ini. Nah, adik-adik, sekarang Kak JJ punya kotak. Kotaknya bagus kan? Nah, adik-adik, di dalam kotak ini ada gambar yang berisi tentang wajah seseorang. Adik-adik harus menebak itu foto siapa, oke? Kita pencet sama-sama ya, tapi Kak JJ hitung dulu 1-3, baru kita pencet sama-sama. Yuk, 1, 2, 3. Tara! Nah, sekarang coba adik-adik tebak, ini gambar siapa ya? Kak JJ kasih clue-nya. Bapak ini merupakan bapak yang terdapat dalam bacaan Alkitab kita hari ini, adik-adik. Ya, benar. Bapak ini adalah Bapak Ezra. Wah, adik-adik hebat nih bisa nebak kalau itu adalah Bapak Ezra. Nah, adik-adik, Bapak Ezra ini diperintahkan oleh Tuhan dari pembuangannya ke Babel kembali lagi menuju Yerusalem. Kenapa dia disuruh Tuhan untuk kembali ke Yerusalem? Karena Tuhan ingin Bapak Ezra untuk memberitakan firman Tuhan kepada bangsa di Yerusalem. Nah, adik-adik, Bapak Ezra ini pintar sekali firman Tuhan. Tapi nggak cuma itu aja adik-adik. Bapak Ezra juga menyebarkannya kepada seluruh orang yang dia temui. Seperti ini adik-adik. Nah, adik-adik, ini adalah gambar Bapak Ezra saat memberitakan firman Tuhan kepada jemaat di Yerusalem. Banyak ya adik-adik, dan hebatnya Bapak Ezra bisa dengan berani menyampaikan firman Tuhan kepada mereka. Oh iya adik-adik, firman Tuhan itu penting loh adik-adik. Kenapa penting? Karena dengan firman Tuhan, adik-adik bisa mengasihi juga memberikan sukacita untuk orang-orang di sekitar adik-adik. Nah, adik-adik juga harus menyebarkan firman Tuhan karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi adik-adik, seperti memberikan makanan yang enak, juga tubuh yang kuat untuk adik-adik. Jadi, adik-adik di rumah juga harus mengasihi Tuhan dengan memberitakan firman Tuhan. Nah, adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, adik-adik juga wajib untuk memberitakan firman Tuhan, seperti yang Bapak Ezra sudah lakukan. Tapi adik-adik gak perlu takut. Memberitakan firman Tuhan tidak harus khotbah kok adik-adik, seperti Bapak atau Ibu Pendeta lakukan di gereja. Adik-adik cukup melakukan sikap dan tindakan yang benar. Contohnya seperti ini adik-adik. Ayo, ini foto apa? Ini gambar teman yang membantu seorang yang sedang jatuh. Nah, adik-adik harus melakukan tindakan seperti itu ya adik-adik. Kalau ada teman yang kesusahan, teman yang jatuh, adik-adik harus membantu. Terus Kak JJ punya gambar yang lain. Nah, gambarnya apa nih adik-adik? Ya, di sini ada mama, papa, oma, opa, kakak juga adik. Nah, Kak JJ mau mengingatkan adik-adik untuk memberitakan firman melalui sikap mengasihi. Adik-adik bisa memulainya dengan mengasihi keluarga adik-adik. Jadi adik-adik nggak boleh marah-marah sama oma, opa, juga melawan mama sama papa ya adik-adik. Adik-adik juga harus main bersama dengan kakak juga adik. Nah adik-adik, jadi jangan takut untuk memberitakan firman Tuhan lagi adik-adik. Nah terakhir, Kak JJ mau mengajak adik-adik
untuk kita sama-sama menyebutkan kalimat berikut. Sudah siap? Oke, 1, 2, 3. Aku mau memberitakan firman Tuhan melalui sikap yang benar. Demikian IMPA kita hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Apa kabar PA? Bersuka cita. Yes. Nah, adik-adik, sebelum mulai, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami akan membaca firman Tuhan. Roh Kudus, tolong kami supaya kami dapat mengerti dan bisa melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, siapkan Alkitab kalian. Buka dari Esra 7 ayat 1 sampai 10. Mari kita mulai membaca. Kemudian daripada semuanya itu, pada zaman pemerintahan Artasasta, raja negeri Persia, maka berangkatlah Esra bin Seraya bin Asaria bin Hilkiah bin Salum bin Sadok bin Ahitub bin Amaria bin Asaria bin Merayot bin Serahya bin Uzi bin Buki bin Abisua bin Pinehas bin Eleazar bin Harun, yaitu Harun imam kepala. Esra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel. Dan raja memberi dia segala yang diingininya, oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Juga berangkat pulang ke Yerusalem beberapa rombongan orang Israel dan imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, dan budak di bait Allah pada tahun ke-7 zaman Raja Artasasta. Lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan ke-5, yakni pada tahun ke-7 zaman raja itu. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama, ia memulai perjalanannya pulang dari Babel. Dan tepat pada tanggal 1 bulan ke-5, ia tiba di Yerusalem. Sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan, melakukannya, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar bersama tentang 1. Pentingnya firman Tuhan. 2. Melakukan firman Tuhan. Dan yang ketiga adalah menceritakannya kepada orang lain. Nah, adik-adik, siapakah Esra? Esra adalah orang yang suka membaca firman Tuhan. Nah, sekarang kakak mau tanya, menurut kamu, apakah Alkitab itu penting? Penting gak ya? SPS kak? Apa itu SPS? Sangat penting sekali. Ya, kalian benar. Nah, supaya lebih jelas, yuk jawab pertanyaan berikut ini. Siap? 1. Dari mana kita tahu Tuhan sayang kita? Berikutnya 2. Dari mana kita tahu siapa yang menciptakan alam sekitar kita? Matahari, bulan bintang, tanaman, dan binatang-binatang. Nah, ini yang terakhir. Tuhan Yesus memberikan orang-orang yang mengasihi dan menolong kita. Siapa saja mereka? Orang tua, adik, kakak, oma, opa, dan teman-teman di rumah, di sekolah.
di gereja. Mereka adalah pemberian Tuhan. Dari mana kita tahu? Dari sini, dari firman Tuhan, dari Alkitab. Ya, SPS, sangat penting sekali. Nah, setelah tadi nomor 1, pentingnya firman Tuhan, sekarang kita akan membahas yang nomor 2, melakukan firman Tuhan. Pertanyaannya, melakukan firman Tuhan, bagaimana caranya? Caranya adalah mengasihi sesama. Siapa saja mereka? Inilah mereka. Tahukah kalian ketika kalian taat, patuh, mau mendengar nasihat, itu berarti bukti kita mengasihi orang tua. Dan ketika kalian menjaga adik, mau mengalah kepada kakak, main bersama, itu artinya kalian mengasihi mereka. Nah, ini yang terakhir. Ketika kalian mendoakan teman-teman, mau menolong mereka, hidup rukun dan saling berbagi, artinya kalian sudah mengasihi teman-teman. Nah, adik-adik, ketika kita mengasihi sesama, berarti kita sudah melakukan firman Tuhan. Hari ini kita belajar tentang 3 hal. 1, pentingnya firman Tuhan. Yang kedua, melakukan firman Tuhan. Dan yang ketiga, menceritakannya kepada orang lain dengan cara mengasihi mereka. Nah, kita sudah selesai. Sekarang mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Mari kita mulai. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan hari ini. Tolong kami untuk bisa melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Adik-adik, sekarang Kang Gita mau ajak adik-adik untuk membuat aktivitas. Aktivitas pada hari ini adalah adik-adik harus membuat video bersama dengan orang tua adik-adik. Boleh mama, boleh papa, boleh om, boleh tante, boleh oma, boleh opa, siapapun itu yang ada di rumah. Nah, untuk adik-adik yang ada di PVDS, adik-adik boleh membuat videonya bersamaan atau berbarengan dengan teman-teman yang ada di sana, didampingi oleh pendamping atau pengasuh yang ada di sana. Nah, video apa yang akan kita buat pada hari ini? Pada hari ini videonya berisikan tentang adik-adik membaca Alkitab dengan orang tua adik-adik atau bersama dengan orang tua adik-adik. Nah, apa sih ayat Alkitabnya dan bagaimana ketentuannya? Yuk kita lihat video yang satu ini. Saatnya membuat aktivitas. Ketentuan yang pertama dalam pembuatan aktivitas pada hari ini adalah adik-adik dan perwakilan orang tua berada dalam satu frame seperti gambar berikut ini. Yang kedua, posisi handphone atau alat untuk merekam berada dalam posisi landscape atau tiduran seperti gambar berikut. Yang ketiga, cahaya yang cukup baik pada saat adik-adik dan mama atau papa merekam video, sehingga nanti hasil videonya adalah gambar yang baik dan cerah. Yang keempat, suara yang jelas pada saat adik-adik dan mama atau papa membaca Alkitab. Nah, ini adalah ayat bacaan yang akan adik-adik baca bersama dengan orang tua adik-adik. Cara membacanya adalah nanti orang tua adik-adik akan membaca terlebih dahulu, lalu kemudian adik-adik ikuti membaca sesuai dengan yang orang tua adik-adik sebutkan. Misalnya mama membaca "Hai anak-anak", lalu adik-adik mengikuti "Hai anak-anak", dan begitu seterusnya sampai ayat dari Kolose 3 ayat 20 ini terbaca sampai habis. Saatnya membuat aktivitas. Nah, adik-adik bagaimana membuat videonya? Cukup mudah kan? Yuk ajak salah satu orang tua kalian yang ada di rumah
untuk membuat videonya. Nanti jika sudah selesai, adik-adik boleh meminta bantuan mama atau papa atau orang tua adik-adik yang ada di rumah untuk mengirimkan ke WhatsApp grup pengurus dengan orang tua atau ke personal WhatsApp ke kakak-kakak layan atau kakak-kakak pengurus PA GPIB Pelita. Nanti kakak-kakak pengurus yang akan lihat videonya dan diupload di akun Instagram PA GPIB Pelita. Demikian aktivitas hari ini, sampai bertemu di aktivitas minggu depan. Dadah! Selamat pagi adik-adik. Saat ini kakak akan memberikan tugas aktivitas untuk kelas AT, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang nanti kalian tulis, terus kalian kumpulin ke kakak-kakak yang bertugas ya. Pertanyaan yang pertama itu, keturunan imam siapakah Ezra? Yang kedua, dari manakah Ezra berangkat menuju ke Yerusalem? Yang ketiga, apakah yang ingin diteliti oleh Ezra? Yang keempat, pada siapakah Ezra diperintahkan Tuhan untuk mengajarkan Taurat Tuhan? Nah, pertanyaan yang terakhir, bagaimanakah cara kita sebagai murid Tuhan untuk memberitakan ajaran Tuhan melalui karya hidup? Maksud dari pertanyaan yang terakhir itu, bagaimana kalian menerapkan dalam kehidupan kalian atau cara kalian di kehidupan sehari-hari, entah itu di sekolah, di keluarga, di teman-teman sekitar, untuk memberitakan ajaran-ajaran Tuhan. Itu aja tugas dari kakak, nanti soal-soalnya kakak share ya. Oke, dadah, terima kasih. Hai adik-adik, sekarang tiba saatnya untuk kita berdoa syafaat. Untuk itu, mari kita lipat tangan, tutup mata dan tundukkan kepala. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan bagi kami mendengarkan cerita firman Tuhan tadi. Kiranya apa yang kami sudah dengarkan dapat kami mengerti dan mampu untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Bapa, di kesempatan saat ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan mau memberkati Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, serta pemimpin negara kami lainnya, hingga sampai pada tingkat yang terendah. Tuhan, berikanlah kebijaksanaan dan kesabaran, serta semangat bagi para pemimpin di negara kami ini, agar dapat memimpin negara ini menjadi bangsa dan negara yang selalu mengandalkan Tuhan dalam situasi dan kondisi apapun. Perlengkapi keamanan negara kami ini ya Tuhan. Pakailah segenap TNI, Polri di negara ini untuk mampu menjaga pertahanan dan keamanan negara. Berkati perekonomian negara kami Tuhan, dan berikanlah bangsa dan negara kami kerukunan, kesejahteraan juga kedamaian. Kiranya apapun yang terjadi pada negara kami percaya bahwa Tuhan akan selalu ada dan ikut campur tangan menyertai bahkan melindungi kami. Kami juga mau berdoa untuk gereja dan pelayanan yang ada di sekitar kami, terkhususnya gereja kami GPIB Pelita Jakarta. Kiranya Tuhan yang memberkati Ibu dan Bapak Pendeta, Ibu dan Bapak Penatua, diaken, kakak pelayan, dan semua jemaat-Mu. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati agar kami dapat terus memuji dan memuliakan nama-Mu dengan sukacita dan semangat. Tuhan berkati setiap ibadah yang kami lakukan, baik secara langsung di gereja ataupun secara online. Walaupun kami masih harus beribadah di rumah masing-masing, Tuhan berkati agar kami tidak malas dalam beribadah, melainkan kami semakin semangat untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, kami mau berdoa untuk orang-orang yang tidak mampu yang ada di sekitar kami.
Kiranya Tuhan yang boleh memberkati mereka, memberikan mereka rezeki, makanan, minuman yang secukupnya, dan berikanlah mereka tempat tinggal yang layak. Tuhan berkati mereka, berikan mereka juga kesehatan yang prima ya Tuhan. Ajarlah kami juga untuk mau peduli dan sedia untuk berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Berdoa juga untuk sekolah kami ya Tuhan. Walaupun sekarang ini kami sedang melaksanakan kegiatan bersekolah secara online dari rumah, kiranya Tuhan yang boleh berkati Bapak dan Ibu guru agar tetap dapat mengajar dan membimbing kami untuk belajar dengan baik. Berikan kami kemauan, kemampuan, dan semangat untuk belajar. Dan kiranya apa yang kami pelajari dapat kami mengerti dan menjadikan kami anak-anak yang pintar. Berkati Bapak, Ibu guru, serta teman-teman kami ya Tuhan. Berikan mereka kesehatan dan sukacita selalu. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk Mama, Papa, Kakak, adik, Oma, Opa, Om, Tante, dan seluruh keluarga kami dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan yang mau memberkati mereka, memberikan mereka sukacita, kesehatan, serta rezeki yang berlimpah. Tuhan berkati agar keluarga kami tetap selalu bersyukur dan memuji, memuliakan nama Tuhan Yesus dalam kehidupan ini. Kami teringat juga untuk teman-teman atau saudara kami yang sedang sakit dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan yang boleh berkati dokter, suster yang merawat mereka, dan obat-obatan yang mereka minum, agar dapat membawa kesembuhan bagi teman-teman dan saudara kami. Tuhan, saat ini dunia, terkhususnya negara kami Indonesia, sedang diserang wabah penyakit virus COVID-19. Tuhan, kami mohon, bantu setiap orang yang terkena penyakit COVID-19, berikan mereka semangat, sukacita, dan kekuatan, agar mereka dapat melewati setiap proses penyembuhannya dengan baik. Berkati tim medis yang selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk para pasien COVID-19. Berikan mereka juga hati yang tulus, mau berjuang dan juga kesehatan, keselamatan. Jauhkanlah mereka dari mara bahaya dan sakit penyakit. Kiranya Tuhan juga yang boleh pulihkan dunia ini dari wabah tersebut, agar kami juga dapat kembali beraktivitas secara normal. Tuhan, inilah segenap doa syukur dan syafaat kami. Kami percaya Tuhan mendengarkan dan akan menjawab setiap doa dan permohonan kami ini. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Doa yang tidak sempurna ini kami sempurnakan dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, sekarang tiba saatnya untuk memberikan persembahan. Nah, adik-adik bisa memasukkan uang persembahan adik-adik ke dalam amplop. Dan jangan lupa tuliskan tanggal hari ini ya. Kalau sudah, kita angkat tangan kita dan bersama-sama kita katakan, apa
yang ku bawa ini adalah persembahan untuk pekerjaan di ladang Tuhan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ku bawa persembahan kepada Tuhan. Ku bawa persembahan kepada Tuhanku. Adik-adik, sekarang kita akan mendoakan doa persembahan yang sudah adik-adik berikan. Mari kita doakan bersama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk persembahan yang dapat kami berikan pada hari ini. Biarlah kiranya segala persembahan tersebut dapat berguna di pelayanan ladang Tuhan. Tuhan berkati untuk setiap papa, mama, oma, atau opa yang telah memberikan persembahan kepada kami, sehingga kami dapat memberikannya dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah mau selesai. Tapi sebelumnya, Kak Olen, Kak Teres, dan Kak Jere mau ajak adik-adik untuk bernyanyi dari Kidung Ceria 206, Kita Harus Membawa Berita. Adik-adik dimohon untuk berdiri ya. Nah, ibadah kita sudah selesai, tapi sebelum mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, adik-adik yang ada di rumah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan bahwa hari ini kami dapat bersama-sama mengikuti ibadah online walaupun melalui YouTube. Tuhan Yesus berkati kami agar kami tetap terus bersemangat dan juga bersuka cita, agar kami dapat menjalani hari-hari kami dengan penuh damai sejahtera. Tuhan Yesus, inilah kami, berkati kami untuk keseharian kami. Di dalam namamu kami berdoa, amin. Amin. Adik-adik, ibadah kita pada pagi hari ini telah selesai. Kakak-kakak di sini mau mengingatkan supaya adik-adik tetap menjaga kesehatan dengan cara menggunakan masker, rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan tidak lupa adik-adik harus minum vitamin dan juga makan makanan yang bergizi. Adik-adik, walaupun adik-adik di rumah saja, tetap harus sukacita dan bersemangat ya. Sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah!